Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. Setelah dari Banyuwangi, rombongan Kiai Imad, Bagus Murdi, dan Kiai Alawi Nurul Alam menuju Bali. Tanggal 24 Oktober 2024, beliau mengebrak Pulau Dewata Bali. Acara yang ada di Bali itu bertajukkan Islam Nusantara, adaptasi budaya lokal yang rahmatan lil alamin. Ini luar biasa, banyak pengunjung yang antusias. Ini acara yang betul-betul luar biasa. Setelah sekian lama Kiai Imad vakum karena menghormati pelantikan presiden dan disampaikan di acara di Banyuwangi kemarin, ini kembali Kiai Imad gebrak Bali. Setelah dari Banyuwangi terus menuju ke Bali. Luar biasa. Kita dengarkan bagaimana pemaparan dari Kiai Haji Ma'ruf Usman Al-Bantani memberikan edukasi pencerahan kepada warga Bali terkhusus. Surya PWNU Provinsi Bali. Yang saya hormati orang tua kita bersama Kiai Haji Syamsul Hadi, Wakil Ketua Tanfidhiyah PWNU Provinsi Bali. Kebanggaan kita bersama Ketua PCNU Denpasar, orang tua kita bersama Kiai Haji Muhammad Suryadi Al-Kediri Al-Bali. Kebanggaan kita bersama Nak Agung Lurah Agung Penglisir Puri Gerenceng, Mustasar PCNU Kota Denpasar Bapak Haji Wikondo, Kiai Haji Ahmad Jayadi Fawaid, Mustasar PCNU Kota Denpasar, dan seluruh pengurus PCNU Denpasar yang hari ini hadir, para pengurus muslimat PCNU Denpasar, para pengurus PCNU Denpasar, MWCNU Denpasar, para ketua-ketua lembaga, ketua-ketua Banom, juga PWI Provinsi Bali dan PWI Denpasar. Pembicara kita Tubagus Moki Nurfadil Satya Tirtayasa yang telah begitu lugas di dalam bagaimana memberikan wawasan kepada kita bahwa sesungguhnya kita ini di Jawa kebanyakan turunan dari Bali. Maka ketika orang-orang Jawa ini ada di Bali ini, berarti ini bukan sebagai pendatang tetapi sebagai cucu yang kembali ke daerah leluhurnya. Juga pembicara kedua tadi Kiai Alwi Al-Bantani, ini mudah-mudahan bapaknya bukan Ubedillah ini. Para ibu, para bapak, para dulur-dulur sekalian, ajaran agama Islam tidak mengenal yang namanya kemuliaan berdasarkan nasab. Ini catatan yang perlu untuk dimasukkan dalam relung sanubari setiap kita, bahwa di dalam Islam tidak ada kemuliaan berdasarkan keturunan. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling bertakwa kepada Tuhan.
Dia yang paling mulia adalah dia yang paling takut kepada Allah. Dia yang paling mulia adalah dia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ ada kaitan dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Walaupun yang namanya manusia di hadapan Allah adalah sama, semuanya mulia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan seluruh anak Adam, manusia. Tetapi dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah ada sebuah ajaran mahabbah ahli baitin nabi, mencintai ahli bait nabi dan mencintai para sahabat. Kalau Syiah, dia hanya mencintai ahli baitnya nabi. Banyak di antara mereka yang mencaci maki para sahabat. Dari saudara kita yang Wahabi, mereka lebih mencintai sahabat dan banyak yang merendahkan para ahli bait nabi. Siapa ahli bait Nabi? Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Ali, Hasan dan Husain. 5 orang ahli bait ini menjadi target. Ke Nabi nggak mau, ke Nabi nggak berani, tapi ke Sayyidina Ali mereka berani, ke Sayyidina Hasan mereka berani, ke Sayyidina Husain mereka berani mencaci. Kemudian dari golongan Syiah, kepada sahabat Abu Bakar mereka mencaci, kepada sahabat Umar mereka mencaci, kepada sahabat Utsman mereka mencaci, kepada Ummul Mukminin Siti Aisyah mereka mencaci. Kita ahli sunnah wal jamaah, keluarga Nabi, ahli bait Nabi ini, tidak ada satupun ajaran dari kita ahli sunnah wal jamaah An-Nahdiyah yang berani untuk berkata jelek tentang Sayyidina Ali, yang berani berkata jelek tentang Sayyidatuna Fatimah, yang berani berkata jelek tentang Sayyidina Hasan, yang berani berkata jelek tentang Sayyidina Husain. Begitu pula Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada satupun yang berani untuk mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, hatta Muawiyah radhiyallahu anhu. Sayyiduna Muawiyah berbeda politik dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, tapi kita ajarannya wa ma jara bainas sahabi naskutu, apa saja yang masa lalu dalam sejarah terjadi antara para sahabat-sahabat Nabi, antara Muawiyah dan Sayyiduna Ali, antara Imam Hasan dan Muawiyah, antara Husain dan Yazid bin Muawiyah, semuanya kita tidak berani menyalahkan. Kenapa? Ini adalah adab dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan kemudian ajaran yang kedua adalah, walaupun tidak ada dalilnya untuk mencintai keturunan ahli bait. Kalau ahli bait keturunan apa, mencintai ahli bait ada dalilnya. Wa ma as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Salah satu tafsirannya adalah Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Jangan sampai berani membenci ahli bait ini. Keturunan tidak ada dalilnya, tapi walaupun tidak ada dalilnya mencintai keturunan ahli bait, dalam tradisi ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ada sebuah klausul postulat, wa nuhibbu ahla baiti rasulillah wa dzurriyyatahu ila yaumil qiyamah wa kadzalika nuhibbu jami'a ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah bedanya kita antara Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Syiah, Wahabi, di tengah-tengah NU. Kalau Syiah sedang ngalem-ngalem kita, jangan percaya.
itu pasti digunakan untuk nyerang Wahabi. Kalau Wahabi lagi ngalem-ngalem kita, jangan percaya, pasti itu digunakan untuk nyerang Syiah. NU itu ibarat laki-laki yang punya 2 istri. Betul apa tidak? Di sini panas, di sini panas. Man lahu zaujatani kana baina naraini. Siapa orang yang punya 2 istri, maka dia bagaikan ada di antara 2 api. Kesini panas, kesini bagaimana dia supaya tidak menjadi es sehingga meleleh? Dia harus bisa kesini oke, kesini juga oke. Inilah Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama itu moderat. Apa? Moderat itu kesini tidak mau bermusuhan, kesini juga tidak mau bermusuhan. Dari mana konsep wasatiyah Nahdlatul Ulama? Dari Al-Quran. Al-Quran mengajarkan bahwa umat Islam ini adalah ummatan wasata. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat yang moderat, tidak seperti orang Kristen, tidak seperti orang Yahudi, tapi moderat. Di dalam ajarannya pun moderat. Maka wasatiyah, moderatisme Islam NU, Islam Nusantara adalah Islam yang betul-betul sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Lalu ketika ada klausul bahwa kita juga mencintai keturunan ahli bait, bukan ahli bait. Jadi hadis-hadis tentang ahli bait, siapa yang membenci ahli baitku maka dia seorang munafik, itu bukan untuk keturunan ahli bait, tapi untuk Ali, Hasan, Husain dan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Tidak ada dalil khusus yang menyatakan orang yang membenci keturunan daripada ahli bait itu mendapat celaka. Tidak ada. Begitu pula tidak ada dalil khusus yang menyatakan kewajiban mencintai keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah mencintai ahli baitnya Nabi. Siapa? Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Maka ketika corona, kita diajarkan di Nahdlatul Ulama oleh Abu Yamuh tadi, berwasilah agar tidak kena corona dengan bertawasul, memohon kepada Allah dengan perantara Sayyidina Muhammad, Sayyidina Fatimah, Hasan dan Husain. Ya Imam Ali wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun utfi biha aral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Bareng-bareng. Li khamsatun utfi biha haral waba ilhatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wal Fatimah. Li khamsatun, aku punya 5 orang, utfi biha, yang dengannya aku padamkan harral wabail hatimah, penyakit corona yang ganas. Siapa dia? Al-Mustafa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Murtada, man huwa al-Murtada? Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Wa ibnahuma, dan anak keduanya siapa?
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, wal Fatimah dan Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha al-Batul. Ini tidak boleh ada satupun orang yang berani atau boleh berkata jelek terhadap ahlu baitin Nabi, yang diriwayatkan di dalam hadis Ibni Abi Salamah, anaknya Abi Salamah. Abi Salamah nanti wafat, nanti istrinya dinikah oleh Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Dia punya anak, anaknya yang meriwayatkan hadis bahwa ketika Rasulullah gilir ke rumah ibuku, Rasulullah panggil Fatimah, Rasulullah panggil Hasan, Rasulullah panggil Husain, Rasulullah panggil Ali, kemudian ditaruh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah di depannya, Sayyidina Ali ditaruh di belakangnya, kemudian ditutupi dengan sorban. Kemudian Rasulullah berkata, haulai ahlu baiti adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Mereka inilah ya Allah sebagai ahli baitku. Hada nasun sarihun la yuraddu, bahwa ahli bait Nabi adalah Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Nah, kemudian keturunannya yang asli, ya, ini turunan asli. Keturunan asli itu masuk ahli baitnya hanya fi babiz zakati wa babid du'a. Dalam bab zakat masuk siapa orang yang mengaku keturunan Sayyidina Muhammad SAW hari ini, la yudfa'u lahumuz zakat, tidak boleh dikasih zakat. Wa du'a, dan masuk pada bab doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alihi ini wa fi riwayatin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ada hadisnya. Maka dzurriyyah masuk ke dalam ahli fi babid du'ai, la fi babil fadailil lati waradat fil ahadis. Tidak masuk. Tetapi walau tidak masuk, dalam ahli sunnah wal jamaah kita dianjurkan. Dianjurkan itu berarti tidak ada dalil khusus sebenarnya. Dianjurkan kita mencintai keturunan. Nah, kalau dianjurkan berarti ada yata'allaqu hadan nasabus syarif bi al-aqidah. Karena masuknya cinta kepada ahli bait itu bukan bab fikih, adanya di bab akidah. Coba lihat akidah at-tahawiyah ahli sunnah wal jamaah, itu adanya di situ. Kalau berkaitan dengan masalah akidah begitu, berarti kita harus adakan verifikasi. Setiap orang yang mengaku sebagai turunan Nabi, ya namanya mengaku, boleh-boleh saja namanya mengaku. Mengaku itu adalah information, al-khabar. Al-khabaru mahtamal sidqa wal kadhiba. Berita itu bisa benar, bisa salah. Kalau berita itu bisa benar, bisa salah, bagaimana cara kita memverifikasinya? Ya, kita lihat data-datanya. Datanya sahih apa tidak? Datanya valid apa tidak? Apabila kita belum menelitinya, maka al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal dari nasab itu adalah sahih. Illa idza waradatil illatul qadihah, kecuali telah datang elat yang mencederai. Nah, ini nasabnya Ba'lawi yang sedang kita bahas, itu sudah waradatil illah. Sudah ada 4 ilat yang membatalkan dia. 1, dari sisi ilmu nasab, tidak dicatat oleh ahli nasab. Mereka mengaku keturunan nabinya dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa di dalam waktu hidupnya tidak ada namanya. Dalam silsilatil alawiyah tidak dicatat, tetapi di abad ke-5 dicatat. Nah, ketika di abad ke-5 ini dicatat, anaknya pun dicatat. Berapa anaknya? Anaknya 3 yang berketurunan. Yang pertama Muhammad, Ali, dan Husain.
Tidak ada nama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Sampai abad ke-6, ke-7, ke-8 tidak ada kitab nasab yang menyatakan yang namanya Sayyidina Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Lalu Ba'lawi ini di abad 9, leluhurnya Habib-Habib ini namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran, bikin kitab nih kayak Kiai Alawi, bikin catatan. Saya keturunan Nabi, nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Al-Ghayyur bin Ali Sahibud Darak bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Alwi bin Ali dulu ya, Muhammad Sahib Murbat bin Ali Kuali Kosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nah ini nasabun batilun mardudun maudu'un munqati'un la yasihu al-ihtijaju bihi. Tidak bisa. Kenapa? Lah orang kitab banyak begitu, kitab nasab sama sekali nggak ada yang menulis. Kitab nasab mulai abad ke-4 Silsilatil Alawiyah, abad ke-5 Tahdhibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, kemudian di abad ke-6 As-Sajarah Al-Mubarakah, di abad ke-7 Al-Fahri Al-Asili, di abad ke-8 As-Sabatul Musal, di abad ke-9 Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib Al-Kubra. Semuanya tidak ada yang mencatat yang namanya Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, Abdullah, Ubaidullah. Tidak ada. Pokoknya teu aya. Cek orang Bandung nama teu aya iku ora ono. Ya kalau nggak ada ya gimana lagi. Mulai adanya sejak abad 9 mereka mengaku. Lalu banyak nih kitab-kitab karena dia ulama besar Pak. Jadi Ali As-Sakran ini kiai memang. Dia punya bapak kiai juga. Bapaknya punya murid-murid. Dari mulai bapaknya ini bikin kitab sesuai dengan apa namanya itu penjelasan dari gurunya namanya Abdurrahman Segaf. Abdurrahman As-Segaf punya anak Abu Bakar. Ini Abdurrahmannya kiai, ulama. Kemudian Abu Bakarnya kiai, cucunya kiai. Ini punya murid, ini punya murid, ini punya murid. Semuanya punya murid yang kemudian mempopulerkan nasab ini. Semuanya di abad ke-9 sampai sekarang surah wal istifadah populer sampai ratusan kitab Pak. Hanif Al-Attas sekarang sedang mengumpulkan kitab-kitab sejak abad 9 itu sampai sekarang ini sudah bisa terkumpul 140 kitab yang menyatakan mereka turunan Nabi. Kata saya, coba sini satu aja yang kitab nasab abad ke-8, diem aja. Abad 7 makin diem. Abad 6 mana? Makin diem. Abad 5 mana? Makin diem. Apalagi abad 4, abad di mana Ahmad bin Isa ini wafat. Ahmad bin Isa ini wafat 345 Hijriah. Sudah 1000 tahun lebih. Tapi 550 tahun sejak wafatnya baru ada orang ngaku-ngaku keturunannya. Kalau tadi misalnya saya mengaku Udayana, itu bisa diverifikasi di dalam setiap masa. Betul tidak yang namanya Airlangga itu turunan daripada Prabu Udayana? Betul tidak Ken Arok Singosari keturunan dari Airlangga? Betul tidak Prabu Hayamuruk keturunan dari Ken Arok? Itu semuanya ada datanya Pak. Betul tidak kerajaan Demak keturunan Majapahit? Betul tidak kerajaan Cirebon keturunan Demak? Betul tidak kerajaan Banten turunan Demak? Itu diverifikasi. Kalau terbukti sah berarti waktu di Denpasar di rumahnya Yai Suryadi ketika Tubagus Mogi mengatakan bahwa dia darah Bali soheh. Kalau dicari manuskripnya ternyata ini bohong, ternyata yang namanya Airlangga
itu hanya anak tiri daripada keturunan Udayana, maka nasab ini disebut nasabun batilun mauduun mardudun munqati'un. Begitu. Silakan antara yang mulia anak agung dengan saya dites DNA. Kalau beda agama takdir tuh mah. Tapi persaudaraan satu darah tidak bisa dipisahkan. Saya berani jamin ada kesamaan kakek bersama di atasnya dengan saya. Lihat, gantengnya aja sama. Ada family matching itu di situ. Nih, orang Kediri. Saya tanya dari mana? Dari Kediri. Yai Suryadi masih ngomong dari Kediri aja. Padahal dia ada darah Balinya. Udah sih jangan ngomong-ngomong Kediri lagi, orang Bali gitu. Lah orang turunan Udayana masih ngomong-ngomong dari Kediri, dapat duitnya dari Bali. Maka saya sudah ngomong sama Tuh Bagus Mogi, nanti kita akan berusaha mengumpulkan data-data dari arsip nasional. Kita akan bikin nasab Nusantara. Dari mulai Aceh sampai Papua, kita akan cari family matching dari sisi ilmu DNA, kita akan cari family matching dari ilmu nasab. Di mana kakek-kakek kita bersama? Kenapa? Agar persatuan Indonesia bukan hanya perjanjian di atas undang-undang dasar, tapi juga persatuan di atas sesama darah bangsa Indonesia. Suku boleh berbeda, agama boleh berbeda, tapi kita memiliki luhur yang sama, leluhur Nusantara. Ini yang akan kita lakukan masa depan. Kenapa? Menghadapi bagaimana sekarang ada upaya-upaya orang bukan orang Nusantara ingin menguasai Nusantara dengan membelokkan sejarah-sejarah Nusantara. Perjuangan-perjuangan orang-orang Nusantara diklaim sebagai perjuangan dia. Penyebaran nilai-nilai moral bangsa Indonesia diklaim oleh mereka. Penyebaran Islam di Nusantara diklaim oleh mereka. Makam-makam berkeramat diklaim oleh mereka. Kita pengen tahu keramatnya mana. Keramat apa? Keramat dan khurafat itu beda, Pak. Ya. Nih ada keramat, ada khurafat. Kalau keramat, orang waliullah kelihatan nama orang keramatnya, bisa jalan di air, banyak yang menyaksikan, terus ditulis oleh saya yang menyaksikan bersama-sama orang tuh, Syekh Alawi Al-Bantani Masya alal ma'i fi Bali. Ketika jalan-jalan di Bali, saya melihat bahwa Kiai Alawi berjalan di atas air. Itu namanya Kitabatul Karamah, menulis keramat para wali. Awas, keramat para wali itu yang ada yang hanya khurafat. Apa itu? Keramat yang nggak ada tapi dibohong-bohong. Syekh Tuh Bagus Mogi bisa muncul dari sumur. Dia pergi ke Bali tidak melalui bandara, tidak melalui Banyuwangi. Dia masuk ke sumur di dapurnya, kemudian keluar di jet pumpnya Yai Suryadi. Itu namanya khurafat. Tidak terjadi tapi ditulis-tulis. Kebanyakan ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Balawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada tapi ditulis-tulis. Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Koli Kosam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja aya. Ora ono, namanya saja tidak ada. Dari mana sih ngomong orangnya tidak ada? Kalau Ki Alawi tadi itu kereng karena babnya Rijalul Hadis. Kereng, tahu kereng? Ketat dia itu, keras ketat. Jadi Ahmad bin Isanya aja dianggap tidak ada. Kenapa Ahmad bin Isanya dianggap tidak ada? Karena Ahmad bin Isa ditulis oleh Ba'lawi sekarang katanya seorang muhaddis.
seorang perawi hadis. Kalau ditulis perawi hadis, harusnya namanya sudah ada di kitab Rijalul Hadis. Kiai Alawi sudah meneliti seluruh kitab Rijalul Hadis, tidak ada namanya Ahmad bin Isa. Maka dia katakan Ahmad bin Isa jangankan meriwayatkan hadis, orangnya saja tidak ada. Kenapa? Beliau standarnya ilmu hadis. Kalau saya standarnya ilmu nasab. Dalam ilmu nasab, karena ilmu nasab adalah bagian dari sejarah, maka kitab yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa itu menyatakan apa? Apakah dia ada ataukah tidak ada? Walau bukan kitab sezaman, tapi yang paling dekat ditemukan yaitu kitab Tahdzibul Ansab 435 Hijriah. Dia wafat 345. Tapi kemudian 100 tahun kemudian ada yang mencatat namanya. Nah, ini di dalam ilmu sejarah bisa kita ambil karena apa? Tidak ada yang mencederai dia, tidak ada yang menolak kitab sebelum dia. Kalau ada kitab yang menolak Tahdzibul Ansab bahwa Isa al-Arab, Isa bin Muhammad An-Naqib tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa, maka ini rungkatnya bukan dari Ubed, rungkatnya dari Ahmad bin Isa. Dan sudah ada penelitian di Mekah, Ahmad bin Isa ini memang nasabnya juga batal. Tetapi saya kasihan kalau terlalu banyak yang batal-batal. Udah nggak apa-apa dah, karena ada, walaupun jaraknya 100 tahun dari masa wafatnya Ahmad bin Isa, kita temukan kitabnya namanya Tahdzibul Ansab. Tahdzibul Ansab menyatakan Isa punya anak namanya Ahmad, maka kita pegang bahwa memang Isa punya anak Ahmad, walaupun tidak ada sebelumnya kitab yang sejaman yang menyatakan itu. Kenapa? Kasihan. Karena kalau ini pun kita tolak, jaraknya lebih panjang lagi keterputusan nasab Ba'lawi ini. Kita hitung dari 345 ini kita hilangkan sampai ke ayahnya Muhammad An-Naqib dihitungnya. Kapan Muhammad An-Naqib itu wafat, di situ kita hitung keterputusan. Begitulah ilmu sejarah dan ilmu nasab bekerja untuk mengisbat nasab. Tidak ada kitab nasab yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak Ubed, karena kita sudah mengakui secara lemah pun bahwa Ahmad bin Isa ini ada. Maka kita kemudian mencari dia punya anak berapa. Dia punya anak 3, Muhammad, Ali, Husain. Kitab ini 550 tahun mengatakan yang sama, anaknya 3, Muhammad, Ali, Husain. Baru di tahun 895 Hijriah, Ali bin Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi mengarang kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Di sini dia bilang anaknya Ubed ini bagian daripada anaknya Ahmad bin Isa. Begitu ceritanya. Itu dari ilmu nasab. Ilmu sejarah, ilmu sejarah, kitab sejarah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Abad ke-2 Nasabu Quraisy, Tarikh Baghdad. Kemudian di sekitar Yaman itu ada Tabaqat Fuqaha'il Yaman, ada Tabaqat Sulaha'il Yaman, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada Musallam Al-Lahaji, ada kitab Mir'atul Jinan. Semuanya tidak mencatat keluarga